Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita beri nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita menyadari kewajiban sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Kita awali ada yang dengan sholat tahajud terlebih dahulu, ada yang langsung sholat qobla subuh dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Dan sekarang kita lanjutkan untuk menambah wawasan kita dalam ilmu agama untuk menyempurnakan kehidupan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini manusia itu seakan-akan hidup itu selama-lamanya dan tidak menyadari tujuan akhir dalam kehidupan, sehingga yang direncanakan itu ada rencana bulanan, tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan atau jangka panjang, yang kesemuanya itu mayoritas perencanaan hanya mengarah kepada kehidupan pencapaian kesejahteraan dunia. Jadi perencanaan yang dirancang dengan mantap itu hanya untuk mencapai kesejahteraan dunia. Lupa bahwa hakikat kehidupan di dunia ini adalah untuk mencapai kehidupan yang abadi, yang lebih sejahtera, yakni kehidupan akhirat. Lah ini yang jarang direncanakan. Padahal kita menyadari bahwa titik akhir dari seluruh kehidupan manusia itu adalah mencapai sebuah keabadian yang penuh kebahagiaan, yakni dalam pangkuan ridho Allah. Dan perjalanan kehidupan ini semuanya sama. Akhir dalam kehidupan ini nanti adalah mencapai kematian menuju kehidupan abadi. Oleh karena itulah, dalam kaitan ini para ulama mengingatkan kita, hakikat kehidupan itu hanya ada 3 tempat. Yang pertama adalah kehidupan manusia yang ada di dalam kandungan untuk mencapai kehidupan kedua di dunia, dan kehidupan akhir adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau kita tarik ringkasnya adalah rahim, dunia, dan akhirat. Rahim adalah tempat persiapan kita menuju dunia, dan dunia itu tempat persiapan menuju akhirat. Sedang akhirat adalah tempat menetap selama-lamanya. Karena itulah pastinya sebagai orang yang berpikiran cerdas, bukanlah yang paling banyak hartanya, tetapi bagaimana yang paling bisa mempersiapkan sebaik-baiknya untuk mencapai kehidupan abadi. Sekarang kita lihat dari rahim awal. Kehidupan di dalam rahim ini mengajarkan kita untuk menjadikan kerendahan hati, untuk rendah hati, tidak menjadikan sombong. Karena menyadari bahwa kita oleh Allah diciptakan dari air yang hina. Alam nahlukum mim ma'in mahin. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mursalat. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Jika hari ini kehidupan seseorang mencapai sebuah jabatan yang tinggi, mencapai gelar yang tinggi, mencapai pendidikan yang sangat
tinggi sekali dengan berbagai kekayaan dan sebagainya, menjadi tokoh masyarakat dan sebagainya. Semuanya ini harus disadari bahwa hakikat awal manusia adalah diciptakan dari air yang hina. Yang semua fakta bisa terjadi dalam kehidupan di bumi ini semua bergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita memahami akan kejadian semacam ini, maka apapun yang kita raih tidak akan mampu menimbulkan kesombongan diri. Karena sadar kita diciptakan dari sebuah setetes air yang hina dan oleh Allah kemudian dilahirkan di dunia dengan berbagai ragam upaya dengan kesuksesannya, dan tentu ingat awal kejadiannya di sebuah ruangan yang gelap dari air yang hina, hidup bergantung kepada Allah dan berhasil karena Allah, pastinya kita tidak akan menjadi manusia yang sombong. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah berfirman, yahlukum fi butuni ummahadikum khalqam min ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Quran surat Az-Zumar ayat 6. Karena itulah kesombongan sesungguhnya adalah penyakit yang tidak masuk akal. Bagaimana kita akan sombong? Padahal semuanya kan kita sadar dari setetes air yang hina. Kesadaran tentang asal-usul akan kita sebelum dilahirkan di dunia, ketika masih di rahim, kita dalam kegelapan, kita perlu pertolongan Allah. Itulah yang akan membuat kita selalu tawadhu dalam posisi apapun. Kemudian yang kedua, kita menuju liang lahat, kepastian yang selalu dekat. Setelah kita dilahirkan, tumbuh dewasa, sering lupa bahwa setiap detik berlalu sesungguhnya sedang mengantarkan kita kepada perjalanan ke liang lahat. Semenjak kita lahir, dari bayi, ada yang cepat meninggal, ada yang lama meninggal, ada yang sampai tua meninggal. Semua tujuannya itu adalah menuju kematian. Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu sekalipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. An-Nisa. Menyadari bahwa setelah dilahirkan dari rahim ibu, kemudian di dunia ini adalah sasaran antara menuju sebuah keabadian. Berbagai upaya yang direncanakan kehidupannya, dilaksanakan pekerjaannya, sampai melalaikan akhirat yang akan menjadikan sebuah penyesalan kelak di akhirat. Karena itulah sebagai seorang beriman harus menyadari di dunia ini adalah ada sasaran akhir menuju ke liang lahat sebagai tujuan akhirat. Tidak ada alat teknologi secanggih apapun yang mampu memperpanjangkan usia. Tidak ada kemampuan dokter atau medis manapun yang mampu memperpanjang usia. Tidak pula kekayaan harta yang mampu memperpanjang usia. Ketika datang saatnya, maka tidak akan bisa ditunda lagi. Dengan demikian kita sadar, yang pandai dengan berbagai gelar akhirnya mati. Yang kaya raya akhirnya mati. Yang bodoh akhirnya mati. Yang gagah perkasa akhirnya mati, yang tampan akhirnya mati, yang buruk rupa akhirnya mati, semua akhirnya juga akan mati. Karena itulah para ulama salaf sangat sering mengingatkan kematian dan menjadikan sebagai sarana untuk melembutkan hati ini agar sadar dalam sarana akhir setelah di dunia adalah kematian. Maka Rasulullah SAW bersabda,
kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian menjadi pemberi nasihat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sungguh jika manusia benar-benar merenungkan kematian, niscaya akan lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih berhati-hati dalam bekerja, lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan sesama insan, lebih menghormati, dan yang lebih utama selalu menjaga keimanannya, selalu menjaga ketakwaannya, tidak akan gampang terjebak pada hal-hal yang ke arah maksiat. Ini yang harus ditanamkan sebagai umat muslim. Kemudian, tatkala kita melihat pemakaman, di sana terdapat orang yang dahulu memiliki rumah megah, jabatan tinggi, barangkali kekayaan yang luar biasa, tokoh masyarakat yang disegani. Tetapi ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, apa yang terjadi? Semuanya pulang. Namanya lama-lama dilupakan. Bahkan mungkin kuburannya tidak lagi diingat. Siapa yang menemani? Adalah amal solehnya. Oleh karena itulah perlunya di dalam kehidupan ini kita harus selalu menjaga nilai iman dan takwa kita. Selalu menjaga perilaku kita. Satu sama lain di antara kita sesama umat Islam saling mengingatkan untuk kebaikan. Jadi jangan sampai membiarkan di antara sesama kita yang sudah mulai ada jalan sesat. Kita harus mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah engkau untuk ketakwaan dan jangan saling tolong menolong untuk keburukan. Jadi sebagai jamaah ini kekuatan kita untuk mengingatkan satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul muslimin. Berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi sesama muslim. Jamaah sholat Jum'ah, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita meninggal, kita dikuburkan, barulah kita menuju alam mahsyar, hari pertanggungjawaban. Kubur bukanlah sebuah akhir cerita. Sesudah kubur ada kebangkitan. Sesudah kebangkitan ada mahsyar. Sesudah mahsyar ada hisab. Sesudah hisab, disitulah neraka atau surga tergantung amal ibadahnya. Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'dalikal maut, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu kamu benar-benar akan mati. Kemudian pada hari kiamat kamu benar-benar akan dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Bayangkan suatu hari seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di situ tidak dilihat jabatannya, tidak dilihat pangkatnya, tidak menggunakan pengawal, tidak ada protokoler, tidak ada lagi kekuasaan. Semuanya yang ada adalah amal soleh. Jadi saat itu manusia akan melihat seluruh kehidupan diputar kembali. Apa yang kita lakukan ketika masih di dunia, ucapan-ucapan kita, setiap pandangan kita, setiap tulisan kita, termasuk tulisan-tulisan di WA, di Facebook, di medsos dan lain sebagainya. Setiap dosa yang tersembunyi, tatkala tidak ada orang, merasa tidak ada yang melihat, kita berbuat dosa. Setiap kebaikan-kebaikan yang terlupakan, semuanya tercatat dengan sempurna. Itu yang akan dinampakkan. Allah berfirman, wa wudhi'al kitaba fatarul mujrimina musfikina mimma fi. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang
tertulis di dalamnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Disitulah manusia menyadari bahwa kehidupan dunia yang dianggap panjang ternyata sangat singkat. Ka'annahum yauma yarunaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Seakan-akan ketika mereka melihat hari itu, mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya satu petang atau satu pagi saja. Jadi kita harus sadar bahwa bekal utama adalah bukan harta. Bekal utama itu juga bukan ketenaran. Bekal utama itulah iman, takwa, sholat, sedekah, akhlak mulia, kepribadian amal soleh yang kita lakukan sehari-hari. Karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri, juga para jamaah, marilah ke depan. Senyampang kita masih diberi kehidupan, kita selalu menjaga diri, menjaga perilaku kita, saling mengingatkan untuk kebaikan, agar kita selama kehidupan di dunia pada tahap kedua menuju tahap ketiga ini, bekal kehidupan kelak di akhirat benar-benar bisa mencukupi untuk mendapatkan ridho Allah, hidup di surga secara abadi. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, seorang musafir yang sedang menempuh perjalanannya. Ini nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Inilah yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat kita, agar usia mendekati kematian kita ingat bahwa yang kita persiapkan yang paling utama adalah menuju kehidupan abadi kelak di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.